Izin mengenalkan diri, nama saya Bisa Pratama. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sunda, Prodi S1 PGC Banjas. Kedatangan kami di sini bermaksud untuk melakukan observasi ke SDN Cikauripan. Ini mengenal dari kelompok kami. Saya Hendra Rasulaman. Saya Farhan Mawarga. Saya Rizal Setiawan. Kami di sini observasi berikut menampilkan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak dan pada guru pendidik juga. Sekarang atau sekarang si besok kali deh gitu. Mau sekarang lah luas lagi ditaruh teh ke setiap guru atau bisa perwakilan. Kalau enggak kan kalau ke Parigi ke guru penjasnya otomatis harus. Kalau ke guru yang lainnya ke setiap guru atau gimana? Enggak, guru penjas sama kelas kepala harusnya, tapi kalau kelas kepalanya lagi perjuangan bisa diwakili sekalian. Mungkin pertanyaan pertama apa yang guru lakukan saat mental anak sedang down akibat sesuatu saat di kelas? Downnya itu downnya karena sesuatu apa? Contohnya? Misalnya kayak misalkan dapat batu bullying. Kalau misalnya contohnya bullying, pasti si anak otomatis dikasih dulu pertanyaan, dikasih dulu perlakuan, ditanya dulu apakah benar bullying atau suka ada anak kayak gini. Dia merasa tersakiti, dia merasa paling tersakiti, padahal dianya ke orang lainnya juga sama seperti itu. Kalau contoh kasusnya bullying, kita cek dulu. Setelah cross check, kita gali informasi, kita temukan akar masalahnya di mana. Kalau misalnya karena si anaknya emang dibully sama yang lainnya, ya mungkin kita perbaiki yang lainnya juga, dikasih perlakuan, dikasih perbaikan, baik itu arahan, sosialisasi, ataupun kalau misalnya sudah terlalu berat, terlalu parah di kasus bullyingnya, dipanggil orang tuanya ke sekolah untuk dimediasi, untuk dimintai bantuan supaya anak tersebut dikasih tahu supaya jangan seperti itu ke anak yang lain. Kalau di kasus misalnya yang lain down mentalnya karena misalnya datang ke sekolah di rumahnya tidak sarapan dulu, terus tidak dikasih bekal karena kekurangan, ya kita dengan cara kekeluargaan bisa sama guru yang mengetahui. Kalau misalnya guru mengetahui tersebut tidak membawa bekal atau makanan, di ke guru yang lain ditanya, Bu, ini barangkali lapar, kata si nama dia si anak lapar, ibu bawa makanan? Enggak, saya gak bawa makanan. Bisa ke guru yang lain. Kalau misalnya itu karena setiap latar belakang keadaan ekonomi orang tua di sekolah itu beda-beda. Ada yang menengah ke atas, ada tapi rata-rata itu menengah ke bawah, dan di yang paling bawah juga ada datang kadang si anak seminggu 2 minggu tidak sekolah karena apa? Karena gak dikasih bekal, otomatis gak mau ke sekolah. Itu dengan caranya itu terus karena downnya si anak itu banyak hal, banyak sesuatu. Ya mungkin 2 contoh itu yang saya sampaikan. Pak Iki bisa yang sana sih Pak Iki itu. Mungkin itu jawabannya mungkin apa kami menurut Bapak ya, gimana sih cara Bapak melihat potensi siswa itu terkhusus tuh terutama untuk guru-guru penjas gitu, melihat potensi anak gitu, kayak bakat mereka gitu gimana Pak? Untuk mengarahkan ke sesuatu yang bisa mendidik si anak tersebut untuk lebih
terampil atau gimana Iya. arahnya ke sebelah sana. Kalau misalnya Pak itu guru penyas kan ada untuk kepala sekolah dulu atau guru penyas dulu? Boleh tuh. Kalau untuk potensi anak dari bidang olahraga khususnya sekolah ini kan ada sarana prasarana alhamdulillah lapangan mempunyai terus di sekolah itu ada lapangan bisa otomatis si anak itu dia pasti suka dengan tidak suka juga dia pernah melihat orang dewasa main bola otomatis kedepannya dia ingin nyoba di waktu istirahat juga kebanyakan si anak itu olahraga itu jadi suka main bola tapi rata-rata sekolah kayak gitu ya main bola mau istirahatnya pun berolahraga dilihat dia si anak itu ketika dikasih materi sekarang itu anak kayak main bola walaupun ayah kena materi itu disampaikan harus materi yang disampaikan untuk menggali potensinya paling ketika nanti di gugus atau dari dinas pendidikan ada perlombaan seperti O2SN si anak didaftarkan kalau misalnya di sekolah pribadi untuk mengarahkan potensi si anak tersebut agar lebih terampil dulu itu sebelum pergi ke sini pernah ada eskul sepak bola voli dulu cuman karena pergantian kepala sekolah sekarang pergantian guru setiap kepala sekolah mempunyai kebijakan dan kewenangan yang lain-lain di masa kepala sekolah yang sekarang belum ada ekstrakurikuler untuk menggali potensi si anak tersebut agar supaya terampil di dalam bidang olahraga tapi kalau misalnya perlombaan suka diikut sertakan karena dari latar belakang di sini si anak-anak kalau main bola ada yang suka bola voli ada yang suka badminton juga ada kalau atletik paling dilatih oleh guru olahraga kalau cabang olahraga yang tidak ada di sini tapi di perlombaan O2SN ada pasti dilatih paling biasa lagi sama guru olahraga namun itu Tambahan. Tambahan dari bapakmu kayak dikasih materi atletik misalkan dikasih kelas 5 nih dikasih materi atletik terus si anak tuh pengen main bola nah itu dimotivasi di namanya mas Sundana di bawah ya pak di buku hela kemauannya atau disuruh dulu praktek baru dikasih sok baik main bola asal turutin dulu nih materi bapak nah, biasanya suka sok semangat gitu mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari soal pembelajaran dari siswa itu mungkin siswa pernah merasa jenuh belajar kenapa belajar terus mungkin jenuh kita sebagai pendidik dan sebagai guru bagaimana mengatasi hal tersebut agar siswa itu tidak jenuh biasanya kalau si anak supaya tidak jenuh di kelas karena pembelajaran yang pertama itu diberi dulu ice breaking si anak itu di ice breaking dulu supaya dia lebih rileks lebih senang si suasana hatinya kalau misalnya dikasih ice breaking tidak mempan tergerak berarti kita harus refleksi sebagai guru kita harus refleksi ada apa nih yang kurang apa itu dari medianya kita kurang menerapkan media atau metode pembelajarannya terus cara penyampaian pembelajarannya kita refleksi diri terus kalau misalnya sudah refleksi diri kita terapkan kalau kita sudah refleksi ada yang otomatis pasti ada kekurangan pasti ada kelebihan yang kelebihannya dipakai lagi untuk pembelajaran selanjutnya yang kekurangannya mungkin bisa dirubah ditambahkan atau diganti pasti cara yang pertamanya itu guru kelas ketika melihat si anak jenuh pasti ice breaking dulu kalau
dari ice breaking mempan ke si anak, alhamdulillah si metode si media pembelajaran mungkin dilanjutkan. Kalau misalnya tidak mempan, ya tadi balik lagi refleksi dulu ke gurunya. Orang pertama pasti yang merefleksi itu gurunya dulu. Menurut Bapak, apa saja sih peran dalam guru dalam bidang pembelajaran itu? Peran seorang guru, ya kalau peran seorang guru itu, kalau saya tidak salah ya, kita sebagai guru di kelas harus menjadi fasilitator. Mungkin yang pertama itu fasilitator untuk si anak mengasah kemampuannya, mengasah kemampuannya, terus apa ya, mengeluarkan bakat sama potensinya si anak itu. Kita harus jadi fasilitator. Selain jadi fasilitator itu, kita harus jadi pendukung si anak, penyemangat supaya si anak bisa mengeluarkan potensinya, bisa mengasah kemampuannya. Terus yang satunya lagi si guru juga harus jadi pendamping dan pemantau, karena tidak hanya menjadi fasilitator si guru itu di fasilitasan si anak untuk belajar, tapi tidak didampingi ataupun tidak diawasi, karena si anak tidak mungkin dikasih fasilitas cara menggunakan kumaha itu. Pasti otomatis si guru, peran guru hadir di sana. Jadi selain fasilitator, mendampingi dan juga mengawasi dan juga menilai si guru itu hasil si anak. Karena kalau tidak dinilai dan dievaluasi, si anak itu kekurangannya tidak akan diketahui di mananya. Mungkin itu untuk peran guru dalam tambahan dari saya, peran guru itu bisa sebagai teman ya untuk siswa. Kenapa? Karena yang tadi ditanyain, gimana kalau si anak down, nah kita tuh harus bisa mendekati, atau si anak bisa curhat gimana naon atau kenapa lah gitu ya, mendekati lah gitu. Mungkin satu lagi, di sekolah itu, di setiap sekolah mungkin ada beberapa dan konseling. Apakah di sekolah ini sudah menerapkan dan konseling kepada siswa? Untuk di sekolah ini, karena di SD itu seharusnya sudah ada bimbingan dan konseling, tapi ketika saya pembelajaran, guru kelas itu termasuk guru penjas juga ya, dibekali ada bimbingan dan konseling. Otomatis ketika di kelas ada anak nih yang berantem contohnya, otomatis harus dibimbing si anak itu, diarahkan supaya tidak lebih ke kekurangan gitu, supaya si anak itu melakukan tindakan-tindakan yang benar, tidak salah. Contohnya otomatis harus ada konseling dari guru langsung ke siswa, dikasih treatment supaya si anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terus kalau misalnya kasusnya lebih parah, kita konselingnya dengan orang tua, kita tukar informasi dengan orang tua, kita bagaimana menerapkan sesuatu untuk si anak lebih baik, kita dengan orang tua. Terus kasus-kasus yang lainnya itu tidak hanya kasus-kasus ya untuk konseling itu. Kata tadi Pak Riji, untuk pembelajaran agar tidak down, otomatis kita harus memiliki basic konseling ketika menjadi guru itu, karena setiap anak ketika datang ke kelas itu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Kadang ada yang semangat, yang satu tidak semangat, ngebawa ke yang lainnya itu jadi tidak semangat. Kadang juga ada siswa seperti itu. Otomatis di setiap kelas dan setiap guru sudah menerapkan konseling tersebut, bimbingan konseling tersebut. Mungkin itu saja mungkin pertanyaan dari kami.
penerimaannya di sekolah kami seperti ini adanya. Kasar nama kalau di bahasa Sunda itu disuguhan-suguhan acan milarian cai GCF kadinya cainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari jawaban saya sama Pak Riki terus penerimaannya kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, mungkin sudah mau ikut observasi ke sekolah kami dari Sumedang jauh-jauh, padahal kan di Sumedang banyak tuh sekolah, tapi menyempatkan ke sekolah kami di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.